keberadaan sinyal bagus di zaman sekarang ini memang penting kan gitu Pak ya. Iya. Artinya apalagi era modern serba apa-apa serba di HP gitu Iya, mungkin. betul. Nah, pertanyaannya sekarang kan yang membuat ini heboh kan lokasinya kenapa di Setro? Apakah tidak ada tempat lain selain di Setro yang membuat heboh ini atau gimana Pak? Mungkin bisa jelaskan. Paling banyak saya baca di medsos itu kan seperti itu. Wah, perbekalnya sudah terima fee, sudah terima fee. Nah, mungkin gimana tanggapan Pak terkait dengan statement-statement komen-komen yang mengatakan Bapak sudah terima fee gitu? Ya, kalau yang begitu ya saya bukan apa-apa. Ampun Pak, buat siap? Nggih. Ya. Om Swastiastu, Om Pak Swastiastu. Perbekal sareng Pak PLT Bendesa Adat Tunju Pak nggih. Nggih. Kebetulan suasana masih viral nih Pak nggih. Iya. Pak Perbekal lagi viral sekarang kan. Nggih. Mungkin Pak bisa dijelaskan Pak gimana sih nih kok bisa ada pembangunan tower di Setro gitu. Dan Bapak langsung saja jelaskan gimana tuh sejarahnya kok bisa Bapak membangun tower di sana gitu. Nggih, suksma niki. Terima kasih niki atas kehadirannya di sini di Desa Tiang di Desa Gunung Sari nggih, ngeten nggih. Nggih, Tiang sebagai perbekal Desa Gunung Sari. Memang betul. Itu tower itu, keberadaan tower itu adalah kita memang rencanakan berada di Setro Gunung Sari. Dan itu adalah sudah merupakan kesepakatan Tiang dengan PLT Adat. Itu memang sebenarnya itu adalah ranah adat Desa Desa Tunju, kan? Ranah adat semestinya. Tetapi karena tower itu adalah kepentingan umum dan bukan kepentingan pribadi siapa-siapa, saya atau PLT Adat itu kita itu cuman mengawal pembangunan itu. Mengawal pembangunan itu karena kepentingan daripada masyarakat kami juga semua. Karena terus terang di sini sinyal di desa kami ini sangat kurang gitu. Kadang-kadang malah sinyal internetnya atau sinyal telepon atau ya, yang semuanya internet juga kurang. Kadang-kadang telepon juga kurang. Makanya di sini kebanyakan anak-anak sekolah atau apa itu akhirnya membeli WiFi. Orang tuanya harus berusaha punya WiFi. Sedangkan WiFi itu cukup lumayan mahalnya gitu. Per bulannya bisa sampai ada 250, ada yang 300 gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya tower itu maksud kami itu adalah biar bisa meringankan beban daripada masyarakat. Kenten sebenarnya tujuan daripada berdirinya tower di sana. Karena kebetulan juga Setro kita yang pergunakan untuk tower itu adalah itu sudah tidak itu betul-betul di sana itu tidak pernah terjadi penguburan pemakaman daripada mayat atau apa, tidak ada itu. Mereka Setro tapi kok bisa nggak pernah diadakan penguburan, maksudnya gimana Pak? Karena sudah ujung. Iya, karena itu ya ada kita ambil paling ujung, di samping paling ujung juga karena Setro kami itu luas Pak. Oh luas, luasnya Ya, berapa nih Pak? Segitu kira 33 aro. Are ya, 33 are. Sedangkan yang kita pergunakan untuk tower itu adalah cuman 1 are 10 kali 10 itu. Oh, 1 are mantan. Ya, 1 are mantan dan kita sudah di pinggir dan tidak mengganggu daripada kegiatan pengabenan atau apa, penataan Setro pun ke depannya kita sudah ada semuanya petanya, pikirkan. Pak? Mungkin gitu. bisa ditunjukkan Pak. Ya, ini perencanaan ini dari adat Niki adalah peta daripada perencanaan pembangunan penataan Setro. Selanjutnya, bro, bidang ini tuh. Ya. Berarti di sini Niki towernya di mana Niki? Towernya itu di nomor 8 ya, Di sini? Ya, sudah sangat di pinggir itu. Towernya di sini. Ya, nih. Terus kalau Setro kan ada biasanya aktivitas penguburan jenazah dan lain-lain tuh di mana? Penguburannya di sini setelah Wantilan. Sini penguburannya. Ini adalah Setro untuk anak-anak, ada. Di sini adalah sudah Setro untuk anak bajang. Bajang itu maksudnya yang belum kawin gitu.
Dan disinilah setre umumnya yang sudah. Setre untuk tua. Tetapi kebanyakan kita itu adalah sekarang istilahnya kremasi, jadi dibakar. Tapi di framing di medsos yang viral nih katanya mengganggu pemunan gitu Pak. Mungkin bisa jelaskan Pak, pemunannya di mana? Di sini. Oh di titik itu pemunannya. Oh pas di sebelah tower berarti Pak? Di depan tower. Itu pemunan ya, bukan apa-apa. Itu dulunya di sini. Tetapi sekarang kita buat dengan penataan ini agak ke depan sedikit. Oh dipindah? Dipindah. Sudah dibikinkan yang Nah, sudah ada yang baru. Sudah dibikinkan atau rencana? Sudah dibikinkan. Oh sudah dibikinkan. Baru. Sudah baru. Dan kita nanti rencananya di sini juga ada pembangunan seperti kamar mandi, WC apa segala macam, biar warga yang melakukan atau melaksanakan aktivitas di setre itu tidak jauh-jauh, merasa nyaman dan aman di sini. Gitu. Nah, dan dengan tower itu juga, ya nanti itu dari jalan raya, ini jalan raya nih, dari jalan raya ini ada 7 tiang. 7 tiang. 7 tiang listrik. 7 tiang listrik. Ya, untuk kegunaannya adalah untuk penerangan. Jalan dan setre. Gitu. Sudah ditata seperti itu. Oh, ya. Nah, terus ini rencananya baru atau memang sudah lama Pak direncanakan? Sebenarnya sih sudah lama. Oh, untuk penataan setre itu sih sudah lama. Penataan setrenya sudah lama. Tetapi ya mungkin adat kan tidak kuat Pak karena tidak ada anggaran dan biaya. Tetapi kebetulan dengan hadirnya tower ini, anggaplah aset daripada desa. Mungkin setelah umpamanya pekerjaannya itu sampai 50%, itu sudah ada pembayaran. Nantinya sudah bisa untuk penataan setre. Gitu. Kita nih kentene adat di PLT. Berarti ini gitu. ada investornya berarti Pak? Ya betul. Karena investor. Ya. Terus kalau boleh tahu Bapak menjabat sebagai perbekal nih sejak kapan? Ya, saya menjabat sebagai perbekal yang baru tanggal 17 Desember tahun 2019. Oh 2019. Ya 2019. Tapi kebetulan juga tahun 2020 bulan Maret itu sudah mulai COVID. Jadi semuanya ya kita pembangunan di desa juga apa semuanya. Jadi tidak bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan lah tahun berarti ini. Sejak itu sudah ada rencana pembangunan tower? Ya, penataan belum. Oh, belum. Tower belum ada. Towernya belum, penataannya. Penataan setre saya dengar dari adatnya juga sudah ada. Karena itu saya dengar juga dari instruksi Pak Gubernur untuk penataan setre kembali biar setre itu jangan angker terkesannya gitu. Terkesan angker. Gitu. Oh ini program termasuk program Pemprov Bali juga Pak ya? Termasuk. Ya betul sekali. Pemprov Bali dan ini untuk tower ini juga ya anggaplah kerjasama ya pemerintah itu pasti ada. Karena di sana adalah masalah perizinan, masalah pengawasan apa. Dan kebetulan pada saat pembangunan kita ini sudah dilakukan pengecekan oleh Satpol PP dari Singaraja, dari perizinan juga sudah, dan itu pun tidak pernah ada bermasalah. Nah, dan termasuk dari Pak Camat juga memberikan dukungan biar tower itu ada di Gunung Sari. Yang sempat nonton video yang viral di medsos kemarin, katanya mereka yang menolak adanya tower di setre niki merasa kaget, tiba-tiba ada pembangunan tower. Apakah Bapak sebelumnya tidak melakukan sosialisasi ke masyarakat? Kalau sosialisasi ya, saya sebagai perbekal sih enggak ya, mungkin nanti sebagai adat, karena itu adalah tanahnya adat, ranahnya adat. Nah, adat lah pada saat itu mungkin sudah pernah menyampaikan atau belum, itu lebih jelasnya, lebih tahunya adalah PLT adat. Oh, enten. Ya. Ya, berarti Bapak sendiri nggak pernah artinya melakukan sosialisasi. Artinya secara persuasif pernah. Ya. Persuasif pernah. Kalau persuasif itu ya itulah. Belum sih secara terbuka kepada masyarakat. Itu persuasif. Nanti apa rencananya? Karena itu ada pembangunan tower nantinya. Karena ini itu. Penjelasan kami adalah karena itu untuk membangun biar sinyal bagus di desa. Biar dan di masyarakat tidak terlalu dengan wifi gitu. Artinya kan keberadaan sinyal bagus di zaman sekarang ini memang penting kan ya Pak ya. Artinya apalagi era modern serba apa-apa serba di HP kan. Ya betul.
Nah, pertanyaannya sekarang kan yang membuat ini heboh kan lokasinya kenapa di Setro? Apakah tidak ada tempat lain selain di Setro yang membuat heboh ini atau gimana Pak? Mungkin bisa jelaskan Pak. Kalau masalah itu ya, sih saya dengar dari ya ini tower yang apa pemborong tower itu, dia sudah berapa kali mencoba. 5 kali. Oh, sudah survei tempat. Survei tempat, tapi kebetulan kebanyakan yang gagal. Kenapa gagal Pak? Ya karena satu mungkin sinyal kurang, kedua ada Jalan akses masuk. akses masuk tidak bisa, yang ketiga mungkin karena apa pendamping tidak mau gitu, dianggap berisiko, mungkin ada radiasi lah apalah gitu. Padahal itu aman semuanya sebenarnya. Tempat sertifikat. Ya ada yang juga punya tanah tapi sertifikat tidak ada, itu kan tidak bisa. Oh, iya iya iya. Nggih, nggih. Kalau ini towernya tower termasuk tower 5G atau 5G juga Pak? Nanti akan dipasang di sana. Nah inilah. Atau Bapak gimana? Kalau informasinya sih dari pemborong tower itu, ini cuma tower aja dulu berdiri. Setelah berdirinya tower itu, nanti baru masuk semuanya. Seperti smart friend, Termasuk apa. tower 5G pun Tower 5G. kemungkinan masuk dia. Dan saya malah dikasih kesempatan untuk desa itu untuk mengisi nanti untuk apa namanya, untuk sinyal HT apa sih, Untuk antena break juga dititipkan di sana boleh. IP-nya juga. Artinya WiFi kan desa. mereka masa-masa itu kan ada nilai sewanya modelnya gitu nih ya. Iya pasti. Itu duitnya itu masuk kemana nanti? Ke desa. Itu duitnya ke adat. Oh, ke semuanya. adat? Iya ke adat. Tapi kenapa seolah-olah pihak desa adat sekarang yang menolak gitu? Enggak, ini cuman yang menolak itu adalah kelompok. Oh, bukan desa adatnya Iya, menolak nih, Ki? bukan. Itu cuman kelompok dan itu anggaplah disponsori oleh tim 9 namanya, mengatasnamakan tim 9. Tim 9 ini kan apa nih, mungkin bisa dijelaskan. Nah, inilah tim 9 iki, tendet yang orang napi-napi nggih. Dia tidak pernah koordinasi dengan dengan tiang sebagai perbekal. Dan dia juga tidak pernah mengasih tahu tujuannya untuk apa. Ternyata setelah tiang dengar itu adalah kebanyakan bergeraknya untuk menolak tower. Gitu. Oh, menolak tower. Menolak itu tower. tim 9 ini apakah warga di sini juga? Ya, dia termasuk sih warga adat. Termasuk warga adat Warga di sini. adat, tetapi dia bukan warga yang ber-KTP di sini. Di sini kan ada berapa kriteria ya tinggal di desa itu. Ada krama adat itu, ada krama tamyu, ada tamyu. Nanti mungkin yang lebih jelas masalah itu lebih tahu tuh Pak Adat juga lebih tahu. Karena kalau saya itu di dinas itu cuman yang EKTP. Yang EKTP itu adalah masyarakat saya karena dia adalah yang memilih saya. Gitu. Kalau yang tidak ber-KTP kan tidak memilih dia di desa. Ada apapun dia tidak memilih seperti pemilihan kepala desa, DPR apa semuanya, dia tidak memilih di desa. Oh, iya. Nah, dengan viralnya ini gimana Pak? Ya. Gimana perasaan Bapak setelah heboh ini gitu? Kalau saya Apakah sih akan dibatalkan towernya ini gitu atau tetap diusahakan gitu? Kalau saya sih terus terang ya, karena ini adalah merupakan kepentingan umum. Semestinya saya tetap mengawal biar jadi tower ini, karena itu adalah kepentingan anak-anak sekolah sekarang. Sekarang anak-anak sekolah itu kebanyakan belajarnya lewat daring. Ini yang sangat membantu masyarakat kami, makanya kami perjuangkan itu. Tetapi kalaupun itu digagalkan, saya mau bilang apa? Karena di sini terus terang ya, saya tidak ada kepentingan pribadi apapun, yang tidak perlu ada fee dari sini. Kebetulan Tiang juga masih sehat, saya masih kuat, dan juga saya masih punya pensiunan walau sedikit. Saya tidak memerlukan fee itu. Jangan nanti dikira saya tower, perbekal dapat fee. Perbekal sudah menerima itu. Yang itu heboh yang di saya medsos, paling komen-komen paling banyak saya baca di medsos itu kan seperti itu. Wah, perbekalnya sudah terima fee, sudah terima fee. Nah, mungkin gimana tanggapan Pak terkait dengan statement-statement komen-komen yang mengatakan Bapak sudah terima fee gitu? Ya, kalau yang begitu ya saya bukan apa-apa. Saya minta terima kasih kepada netizen. Yang netizen yang sudah menganggap saya menerima fee atau apa itu, tapi minta maaf, tolong diluruskan.
tolonglah mari kita sama-sama tahu keadaan desa saya, keadaan saya, siapa saya. Pernahkah saya berbuat seperti itu? Tiang ini adalah mewujudkan desa yang aman, nyaman dan ini. Saya tidak perlu, bukannya saya tidak perlu uang, saya perlu uang. Tapi cara cari uang dengan cara yang lain. Bukan dengan cara yang menunggu ada baru menunggu dari ini. Saya sudah cukup, anak-anak saya sudah besar, sudah kerja semua, saya tidak memerlukan pipi itu lagi. Gitu. Kebetulan Tiang ya, kalau saya bisa, malah saya akan sumbangkan hasil apa dari pekerjaan saya ke depan saya itu yang saya ini kan ke desa saya sendiri itu. Saya mengabdi desa ini adalah dengan ketulusan hati. Dengan ketulusan hati. Kalau ada yang menganggap saya adalah ini harus ini tunjukkan nanti ke depannya. Lihat saya apa yang saya akan perbuat. Kalau yang membuat investor ini PT apa namanya, Pak? Ini PT juga saya tidak kenal, Tiang. PT-nya saya tidak tahu. Itu yang lebih dekat dengan itu adalah Pak Adat. Nanti dia jelaskan soalnya. Ya. Mungkin fokus di sini dulu Pak, biar clear. Nah, kemarin nih kok yang heboh-heboh nih kok di video yang beredar di medsos itu acara apa nih Pak? Ya, kebetulan di sana adalah ada gotong royong. Oh, gotong royong ada masyarakat untuk meratakan tanah di sebelah daripada pembangunan tower itu. Rencananya mau diuruk lagi yang udah digali nih kok? Tidak, itu karena itu adalah masih status quo. Oh, masih status quo nih kok? Masih status quo, jadinya yang diratakan itu adalah di sebelah. Karena itu adalah katanya untuk persiapan pengabenan. Dari panitia pengabenan pun belum pernah menyampaikan apa-apa sama saya sebagai perbekal. Entah pengabenannya kapan juga belum saya tahu tentang itu. Tetapi kalau masalah gotong royong saya malah senang sekali. Karena masyarakat saya, tetapi kalau yang gotong royong itu adalah cuman kelompok. Inilah yang membuat saya resah. Karena apa? Ada kelompok lain, ada pro kontra di sini, ada yang menggagalkan tower dan ada yang mendukung berdirinya tower. Inilah saya menjaga itu. Makanya saya hadir di sana. Kalau saya tidak hadir di sana, nanti saya sebagai kepala desa, kalau terjadi kericuhan, apalah artinya? Nama siapa lagi yang tercemar? Berarti nama saya sendiri sebagai kepala desa. Tidak pernah melihat keadaan di desa gitu. Apapun di desa ini, hal-hal yang terkecil pun Tiang harus hadir di sana. Apapun yang terjadi itu adalah sudah risiko Tiang sendiri. Dan Tiang baca juga statement dari pihak yang kontra sama Bapak, artinya ini kan wilayah adat nih, kenapa perbekalnya masuk nih gitu. Nah, gimana nih tanggapan? Kalau itu ya, saya anggap itu keliru sekali. Keliru Bang ya. Karena apa? Adat dengan dinas itu tidak boleh dipisahkan. Kalau seandainya sandal jepit kiri kanan itu harus berjalan seimbang. Karena apa? Dari Pak Gubernur juga membuat nota kesepahaman antara adat dan dinas dan desa itu. Dan desa itu dalam hal apa saja dalam pembangunan. Apalagi seperti kemarin itulah. Yang diutamakan itu adalah masalah sampah. Itu adalah kerjasama antara dinas dengan adat. Itu sampai kita itu sampai ke nota kesepahaman ini dibuat di nota kesepahaman apa itu Pak? Antara adat dan dinas. Antara desa. Antara desa. Ini kalau ini masalah terkait sampah. Nah, tetapi ya bukan apa-apa karena di desa kami ini adalah karena dualisme kepemimpinan adat. Oh, dualisme kepemimpinan adat? Iya, nanti mungkin Pak Jero Adat bisa jelaskan. Makanya ini tidak berjalan kerjasamanya. Jadi masih Tiang sendiri yang menanggulangi masalah sampah di desa itu. Oh, genten. Ya. Dengan Bapak Sira, Pak, Pak? Tiang i Gede Suratnya. Gede Suratnya sebagai PLT Bendesa Adat Tunju. Desa Gunung Sari. Kecamatan Seririt. Oke. Nah, PLT kok bisa ada PLT Desa Adat nih kok gimana maksudnya nih Pak? PLT Bendesa Adat. Nggih, sapuniki. Jadi kenapa sampai adanya PLT yang disebut PLT atau sebutan lain? Pelaksana tugas kan? Pelaksana tugas atau pengganti sementara atau pejabat sementara dari adat yang sudah ber-SK, kan? Nah, kok bisa ada dualisme katanya di sini? Dualisme yang dimaksud kemungkinan gitu. Yang tidak tahu jelas masalah dualisme yang dimaksud.
setahu tiang sesuai dengan Perda 4 dan awig-awig, kalau sudah bendesa itu sampai mengundurkan diri, kan dia harus sudah mundur dan diam. Kan begitu. Dan memang dualisme yang dimaksud kalau menurut saya secara pribadi, karena dia ber-SK, itu rumor yang sering tiang dengar di masyarakat atau di kerama tiang sendiri. Selalu dijelaskan bahwa yang sah adalah yang ber-SK. Memang tiang belum memiliki SK. Oh, berarti sekarang ada juga bandesa adat yang ber-SK? Yang ber-SK, namun dia sudah mengundurkan diri. Oh, yang ber-SK ini mengundurkan diri? Mengundurkan diri. Karena semenjak tawar ini? Belum. Belum? Begini Pak, dia mengundurkan diri tertanggal 28 Oktober 2021. Oh, tahun lalu berarti Pak? Ya. Kenapa dia mengundurkan diri? Karena terkait masalah sengketa lahan yang ada di Desa Adat Tunju, Desa Gunung Sari ini. Dia kena awe-gawe. Oh, Dia ada sengketa lahan. Ya, kalau dikaitkan dengan Perda 4 2019, dia termasuk menyalahgunakan wewenang. Nah, begitu. Dia menyalahgunakan wewenang yang dimaksud, dia mengambil keputusan yang menguntungkan pribadi atau individu. Itu kan sudah tidak benar. Sehingga dari Ketua Desa sendiri mengambil sikap sesuai dengan tugas fungsinya sebagai Ketua Desa, yaitu penepis bicara. Karena sampun wonten persoalan ring Desa Pekraman Tunju, Desa Adat Tunju, Desa Gunung Sari, Kecamatan Sirit puniki disikapi oleh Ketua Desa, lalu tidak lupa juga petunjuk dari MDA Kabupaten. Kami bersama-sama Perbekal dan beberapa warga masyarakat meminta petunjuk. Suatu kebetulan waktu itu kenapa dia tidak mau bertanda tangan bersama-sama Perbekal, sedangkan kalau ditinjau dari sini ada nota kesepahaman, harus ada kerjasama, sinergitas, bersinergi. Dia tidak mau bertanda tangan. Ternyata masyarakat dan saya sendiri tidak tahu. Taunya begitu dia tidak mau bertanda tangan, memperlihatkanlah ini dia. Saya tidak mau bertanda tangan karena ada ini. Itu karena itu dia, apa itu Pak? Ini dia kena hukuman pidana. Pidana? Ya, Ketut Arte ini terpidana jadinya 6 bulan 1 tahun. Mulai masa percobaan 26 April 2021 sampai kira-kira habisnya masa percobaan 26 April 2022 yang sudah lewat ini. Begitu. Nah, dari sana dia tidak mau bertanda tangan. Gimana caranya? Kan begitu. Lalu Ketua Desa dan mengajak warga masyarakat, yang pertama diadakan paruman prajuru. Itu sebagai aturan dan sesuai dengan Perda, sesuai dengan awig. Tanggal 26 September kami dari tokoh-tokoh masyarakat mengadakan paruman prajuru yang dihadiri waktu itu sejumlah 33 orang. Prajuru Desa Adat. Suatu kebetulan waktu itu Covid, tidak bisa kumpul orang banyak, termasuk juga sarannya MDA Kabupaten. Dilarang masih kumpul banyak. Sehingga tanggal 26 September itulah yang dilakukan agar desa kami ini menjadi sedikit suasananya kondusif. Karena semenjak adanya sengketa lahan SD2 itu, ex SD2 itu, keadaan desa kami ini kurang kondusif. Kalau lebih keraskan lagi, tidak kondusif. Begitu. Semua membawa kepentingan, boleh dikatakan. Semua ada kepentingan. Nah, lalu waktu itu tanggal 26 September diputuskan karena wakilnya tidak mau menggantikan, biar cepat ini, wakilnya tidak mau menggantikan. Setelah itu ada itu pernyataannya bermeterai 10.000. Lalu dari Petengen atau bendahara juga tidak mau menggantikan. Nyarikan atau sekretaris juga tidak mau menggantikan. Lalu dioper kepada Banjar Adat. Di sini wenten 2 Banjar Adat, Pak. Banjar Adat Sekar sama Banjar Adat Puspajati. Ragane juga tidak mau menggantikan. Lalu 2 tokoh masyarakat. Satu Dr. Andes Wayan Aryase, juga dia tidak mau menggantikan, belum mau.
Setelah itu Dr. Andes Ketut Santiase yang termasuk juga di tim 9 sekarang. Dia juga dipilih saat itu, juga dia tidak mau. Susah waktu itu menentukan dan mencari pengganti. Keputusan Paruman saat itu, Tianglah dimintakan persetujuan. Dan Krame yang rapat saat itu, yang Paruman saat itu setuju. Lalu penegasannya ada. Sebulan kemudian terjadilah Paruman Desa. Tanggal 28 Oktober 2021. Kembali di sana ditawarin lagi oleh pembawa acara, yaitu sekretaris atau nyarikan Desa Adat Tunju. Karena sebagai syarat, sesuai dengan aturan, sesuai dengan Perda 4, itu kalau Bendesa Pekraman bermasalah, nah ini kan kategori bermasalah sampun ini, wajib digantikan oleh wakil utawi petajuh. Lalu di hadapan Krame 119 sesuai dengan absen yang masih Tiang pegang, Ragane menolak. Ragane tidak mau menggantikan Ketut Arte. Lalu nyarikan adat Ketut Yatawan saat itu sebagai pembawa acara. Kembali berarti bertanya kepada Krame yang hadir. Berarti kembali kepada putusan rapat tertanggal 26 September. Setuju? Setuju. Yang setuju naikkan tangannya. Naik sampai tangannya. Sehingga kembalilah Tiang betul mendapatkan keputusan berdasarkan hasil musyawarah Paruman saat tertanggal 28 Oktober 2021. Nah, saya kantor kembali apa yang sudah beredar di YouTube, di media sosial, bahwa Ketut Arte sebagai Bendesa Adat Lama yang ber-SK ini, saya dibilang PLT tidak ada dan ilegal. Tolong itu dibenahi kata-katanya Ketut Arte kalau bisa. Mudah-mudahan didengar sama Ketut Arte. Kalau saya ilegal, ngapain saat Paruman Desa itu, maaf Pak, kembali jadinya ini. Saat Paruman Desa itu, karena dia sudah menyatakan diri mengundurkan diri dan disetujui oleh Paruman, sehingga aset-aset Desa Adat yang dipertanggungjawabkan oleh Bendesa saat itu diserahkanlah kepada Tiang sebagai penggantinya dia. Entah PLT sebutannya, entah PAW atau pejabat sementara, itu boleh. Diserahkanlah di hadapan Krama Desa. Satu aweg-aweg atau rohnya Desa Adat Tunju niki diserahkan kepada Tiang. Sampai saat ini Tiang masih pegang aweg-aweg itu. Gitu. Sertifikat ada sejumlah 3. Sepeda motor ada 2. Vario sama Suzuki Axilo. Terus mesin semprot Kopid ada Amplitua dan 1 buah stempel. Itu ada di Tiang karena diserahkan. Nah, Tiang menerima hal itu sehingga dari saat itu Tiang bertugas menggantikan Ragane. Yang sudah Tiang ambil dari semenjak itu, Odalan di Puro Dalam, Tiang yang mengkondisikan. Lalu Danu Kerti, setelah itu Bulan Bahasa, setelah itu Brate Penyepian Sani Sampur Lintang, Tiang sani ngemarginin, utawi ngemargia. Enten. Usan punike, nah wenten lah tower, ada investor. Itu pun dari tower sendiri diantar oleh Krama Adat Tiang. Maksudnya diantar gimana ya Pak? Diantar bertemu. Oh, investornya diantar oleh warga. Salah satu warga. Dia bertanya. Bertemu Bapak. Iya, klien adatnya Driki atau klien adat di sini siapa Pak? Nah, diantarkanlah oleh salah satu warga. Namanya Gede Suke Saryasi. Suatu kebetulan di sana maunya tower itu ditancapkan. Di mana itu Pak? Masih di Banjar Dinas Puspejati. Maunya ditaruh di sana karena mungkin pertimbangannya bagaimana dan beberapa warga di seputaran itu sebagai penyanding kurang menyetujui adanya tower itu sehingga batal di sana. Lalu pindah ke atas katanya. Kata ini dari pengelola tower, dari pelaksana. Pindah ke atas karena akses masuk tidak ada, membawa material sehingga batal juga. Lalu di atas setre ini, karena sertifikatnya tidak ada, itu miliknya Pak Jerosante namanya. Juga tidak jadi karena sertifikat tidak ada. Di sebelahnya itu lagi di muka mantan adat Jero Mangkuwayan Yone.
Itu karena pemilik lahan adalah orang Tirtasari, bukan orang di sini, dan sertifikatnya masih belum ditemukan, sehingga gagal juga di sana. Lalu Tiang melihat sebagai PLT adat ini, Tiang lihat kas desa adat Tunju tidak ada. Sehingga tercetuslah pemikiran, kalau sampai investor masuk, pasti ada uang yang bisa dikelola dan bisa dipakai untuk kepentingan di desa adat. Suatu kebetulan kami menerima jabatan sebagai PLT ini bukan hanya sekedar jabatan, Pak. Menerima juga utang, Pak. Oh, utang? Ya. Dia punya utang di 2019 sejumlah 20 juta. Itu yang memberatkan pikiran saya sehingga saya sangat lega ketika ada investor yang masuk. Yang baru masuk aja sudah sangat lega saya. Dan uang itu bisa kita pakai satu untuk membayar sisa hutang dari pejabat yang sudah lewat, yang dia gantikan. Gitu. Lalu kalau sesuai dengan berita yang menyeruak juga di media sosial bahwa saya bersama Pak Mekal sudah menerima DP, itu tidak ada sama sekali. Saya merasa sangat kecewa. Siapapun yang ngomong seperti itu harus bertanggung jawab. Berarti nggak pihak investor sama sekali belum ada sama sekali. Pihak Bapak atau ya, Rp1.000 pun belum. Saya kesana kesini ngantar dia karena betul-betul ikhlas. Betul-betul ikhlas menolong orang agar ketemu orang. Minta tanda tangan dan lain sebagainya. Dia yang mengantar sana sini. Itu Ulan betul-betul ikhlas ngatur ngayah. Kita punya tekad yang sama, bagaimana caranya desa ini agar nyaman, ada pemasukan. Kalau investor ini masuk, ini bukan hitungannya setahun 2 tahun. 10 tahun, entah berapa kisarannya, entah 100 juta, entah 200 juta, entah 300 juta. Selanjutnya dan selanjutnya, itu demi kepentingan anak cucu kita ke depan, Pak. Bukan untuk kepentingan Tiang secara pribadi. Kalau Tiang mementingkan diri Tiang sendiri, Tiang punya lahan, Pak. Di sebelah itu Tiang punya lahan 5 Di sana aja bangun, Pak, gitu. Ya. Kalau dibangun di tempat saya, dibilang nanti memanfaatkan jabatan gitu. Nah, itu. Nah, karena lihat di desa ada tidak ada uang, sehingga saya sangat gimana pikiran saya agar ada pemasukan desa. Suatu kebetulan saya kantor kembali, yang menyeruak di media sosial itu katanya saya membangun tower di tengah setra, atau di kuburan. Itu tidak benar. Luas setra kami 33,7 are, sangat luas. Sedangkan tadi sudah dijelaskan sama Pak Mekal. Sedangkan letak yang mau dipakai tempat tower ini hanya 10 kali 10 meter, yaitu 1 are. Dan itu pun sudah sangat di pinggir dan di pojok. Tidak mengganggu aktivitas apapun. Karena dari dulu saya minta petunjuk kepada pengelingsir yang ada di sini, dan pembuktiannya juga secara langsung saat saya melihat dalam hal mengadakan penggalian dari buruh yang disuruh menggali lahan itu, tidak ada bekas tulang belulang. Tidak ada bekas tulang belulang. Berarti sebelum lahir saya sampai saat ini belum ada orang yang dikubur di sana. Itu kalau menurut dari yang langsung turun ke lapangan melihat, itu sudah namanya lahan tidur. Dari instansi yang terkait yang survei langsung dibilang lahan tidur. Sangat cocok di sana dibangun tower. Dari Pol PP Kabupaten sempat langsung cross check. Dia sangat mendukung. Artinya meskipun ada tower itu tidak kecil kemungkinan mengganggu aktivitas masyarakat terkait penggunaan setre, termasuk ngaben dan lain-lain gitu ya. Tidak ada sama sekali. Kalau menurut saya tidak ada sama sekali gangguan. Karena itu sudah minggir sekali, sudah minggir, dan sebelahnya wantilan itu malah tambah mundur lagi dia itu. Kalau menurut saya itu tidak ada gangguan. Kalau tinggi tower pernah nggak diinformasikan oleh investor? Pernah. Berapa tingginya? Pernah. Rencananya berapa, Pak? Itu kakinya tower cuma 3, tingginya 40 meter. 40 meter. Lumayan berarti, Pak. Oke. Terus kemudian dari video yang di medsos juga dikatakan bahwa ini belum sama sekali berizin gitu, Pak. Nah, sampai dilaporkan katanya. Nah, gimana nih kalau tanggapannya, Pak? Begini, Pak.
pengelola tower ini sebenarnya datangnya dari Januari sudah. Oh, Januari 2022. Datangnya, tapi tidak menemui tiang. Dia langsung ke lapangan, dia langsung ke Desa Pekeraman Tunju. Menghubungi atau langsung berinteraksi sama beberapa warga yang mau pas mungkin masalah signal atau apa itu sesuai dengan dari pihak pengelola tower itu. Sekitaran bulan Maret awal dah baru diantar oleh salah satu warga ketemu tiang. Gitu, ketemu tiang ditemui di toko tiang di Ideran. Itu diantar langsung oleh Gede Sukesariase namanya. Yang dia bertempat tinggal di Banjar Dinas Puspejati, Desa Gunung Sari sendiri. Betul Pak, jadi begini. Sebelum tower itu bakal dibangun, tiang sebagai PLT adat sudah mengadakan paruman prajuru yang pertama. Oh, sudah diadakan paruman? Paruman prajuru yang pertama. Paruman prajuru? Ya, yang pertama. Belum paruman warga? Belum. Itu seputaran tanggalnya tanggal 7 kalau nggak salah. 7 Maret. 7 Maret 2022. 2022. Ya. Saya mengadakan paruman prajuru yang tempatnya di Balai Pewargaan Pura Pusah Desa Adat Tunju. Lalu setelah itu saya mengadakan paruman desa tanggal 18 Maret 2022 ini. Ya. Yang agendanya di sana satu, penyampaian pertanggungjawaban PLT Bendesa sampai Maret. Yang kedua, pembahasan masalah pengunduran diri dari Komang Radmen sebagai petajuh di Desa Adat Tunju dan Mangku Ketut Sirme sebagai petengen Desa Adat Tunju. Yang dikembalikan harus diselesaikan di desa katanya melalui paruman. Itu petunjuk Majelis Alitan Desa, Majelis Alitan Kecamatan Seririt. Disuruh nyarikan tiang agar menyelesaikan di paruman. Sehingga saat itulah pembahasannya satu terkait masalah itu. Yang terakhir, acara yang terakhir, tiang menyampaikan pada warga masyarakat yang hadir saat itu. Tiang menyampaikan bahwa nanti ada investor yang masuk. Syukur nanti bisalah kita untuk bayar apa untuk kepentingan desa adat, begitu dia ngomong. Nah, masyarakat saat itu tidak ada yang komplain. Maksudnya bayar apa ini dari uang apanya? Dari uang sewa. Oh, uang sewa. Ya, uang sewa itu. Nggak, maksudnya investor membangun itu kok bisa dia keuntungannya dapat desa adat atau mungkin investor dapat segini dibagi maksudnya? Itu nanti tekniknya yang penting disampaikan oleh investor kepada warga kami secara langsung berapa sewa jumlahnya, nominalnya. Gitu. Sekian persen untuk desa adat. Gitu. Ya, begitu maksudnya. Nah, terus saat itu warga masyarakat saya lanjutkan ya, tidak ada yang komplain, tidak ada yang komplain. Cuman permintaan warga masyarakat yang hadir saat itu, tolong Pak klien, nanti kalau ada pembayaran disampaikan secara transparan. Betul, saya mau lakukan hal itu. Maunya tiang mengundang dari pihak pengelola tower agar dari pihak pengelola tower sendiri menyampaikan kepada warga masyarakat kami baik radiasi apa yang dipertanyakan, mengenai lokalisasinya gimana, mengenai biaya sewa kontraknya berapa, lalu berapa tahun, lalu selanjutnya seperti apa, agar tidak dari tiang sendiri karena maaf kami tidak membidangi masalah teknis selanjutnya. Lalu baru kami mau melaksanakan sosialisasi karena ini kan mengundang dari pihak tower yang dari Jakarta langsung, dari pihak pengontrak langsung. Kan perlu waktu Pak, perlu waktu yang dimaksud begini. Kalau kita canangkan tanggal 20 gitu misalnya, dari pihak tower sendiri tidak bisa hadir. Suatu kebetulan tiang mohon tertanggal 22 Mei itu dia bisa hadir. Tiang sudah bikin surat Pak mengundang Krama Desa. Kok tahu-taunya ada surat juga mengundang Krama Desa dari pihak Sabodesa sendiri yang mengatasnamakan Sabodesa.
Tertanggal itu juga. Tertanggal itu juga. Sehingga tiang pangten tabrakan, Pak. Tiang selalu ngerti tiang niki. Nggih. Tiang menarik diri. Tidak jadi mengundang warga. Dan dia yang mengatasnamakan Sahabat Desa mengundang warga masyarakat Untuk yang agendanya saat itu tiang baca sekilas, tiang tidak dapat undangan, Pak. Oh, nggak dapat undangan? Saya tidak dapat undangan, gitu. Yang undangannya tiang sekilas baca, yang tiang temui di salah satu warga masyarakat, membahas tata cara ngadegang bendesa adat. Tata cara bahasa Indonesia apa? Tata cara ngadegang itu apa? Mendirikan. Oh, tata cara mendirikan desa adat. Nggih, bendesa adat. Oh, bendesa adat. Ya. Oke. Terus tiang tidak dapat undangan. Lalu tiang suatu kebetulan ada di atas setre itu. Suatu kebetulan ada di sana, ada teman-teman banyak, ada warga di sana, yang ngumpul di sana. Seputaran jam 10 lebih itu, kok rame-rame anggota rapat saat itu datang ke setre. Datang ke setre. Ya, datang ke setre sambil membubarkan tukang kerja yang ada di sana. Saya tidak tahu apa, gitu. Dan dia pun tidak pernah bertanya kepada tiang secara langsung. Dari pihak pengada rapat ini, yang mengadakan rapat ini, tidak pernah mempertanyakan apa sih yang bakal dibangun, apa sih sewa kontraknya seperti apa sih. Mestinya kalau kita punya etikat baik, peduli dengan desa ada tunjuk Desa Gunung Sari ini, kalau menurut yang secara pribadi bukan begitu caranya, Pak. Yang sangat menyayangkan hal itu terjadi, sehingga seperti inilah desa tiang dados nih. Kenten. Nah, kenten saking tiang. Dan tiang tambahkan, yang mengatasnamakan dirinya Sahabat Desa itu, dia krama tamiu. Seperti kalau kita ngomong perda, Pak. Yang sedikit jelaskan. Kalau kita ngomong perda, ini perda 4 2019. Kita baca yang benar. Ada di pasal 9 ayat 1. Krama adat. Yang dimaksud krama penuh, swadharma penuh adalah melaksanakan kewajiban berupa pawedalan, materi, ayah-ayahan, kerja fisik secara penuh, baik dalam bidang perayangan, pewongan maupun pelemahan sesuai dengan awig-awig dan perarem desa adat setempat. Krama tamiu yang dimaksud dengan swadharma terbatas adalah melaksanakan kewajiban hanya dalam hal tertentu sesuai dengan awig-awig dan perarem desa adat setempat. Yang tiang lihat, yang tiang amati, apalagi yang pelaksana paruman saat itu, banyak yang ber-KTP luar desa adat Tunju, Pak. Banyak yang ber-KTP luar desa Gunung Sari. Memang dia masih sebagai krama adat Tunju, namun statusnya dia sesuai dengan perda ini adalah krama tamiu. Itu. Mestinya dia punya sampai memutuskan mengganti tiang kembali, apalagi tiang sudah dilaporkan penyerobotan katanya. Berarti jabatan PLT ini diserobot kembali jadinya, Pak. Itu kalau menurut tiang. Ampun dong niki. Dan kalau kita baca perda, baca yang benar, dibaca semua, diartikan, jangan sepenggal-sepenggal sehingga punya arti yang sebagian jadinya dan Pak ya. Saking tiang. Oke. Nah, kalau tower ini kan artinya permanen lah, Pak ya. Artinya jangka panjang lah. Mungkin juga kontraknya 5 tahun diperpanjang terus. Nah, kontraknya di perjanjian itu ada nggak sudah? Tiang berapa tahun di kontrak di sana gitu? Sementara maunya sih 20 tahun. 20 tahun. Namun tiang minta yang pendek. Oh, yang pendek. 10 tahun. Kenapa gitu, Pak? Ya, agar kalau pendek nanti kan penerus kita bisa ada perjanjian yang pendek juga. Oh. Agar waktunya tidak terlalu panjang. Kalau menurut tiang nanti kisaran nilai atau kisaran rupiah itu kalau 20 tahun sudah beda jauh, Pak. Kalau 10 tahun kan masih bisa lah mengimbangi, boleh dikatakan. Kalau misalnya sekarang dikontrak 200 juta gitu misalnya. Oke, lagi 10 tahun kan masih kisaran itu masih kita bisa pakai. 10 tahun itu berapa kontraknya, Pak? Kesepakatannya? Kalau kesepakatan yang jelas kami belum terima. Belum. Tinggal kisar-kisarannya? Ya. Kalau menurut Gede Suku Sariase dia mau dikontrak di sana 120 juta. 120 juta. Belum dipotong PPH dan PPN. Gitu. Itu dari Gede Suku Sariase yang mengantar dari pihak tower ke rumah dia. 10 tahun 120 juta. Ya. Yang bacakan pertanyaan netizen, Pak ya. Oh, iya. Artinya kan tadi sebelum kita mulai yang share foto kita. Oh gitu. Iya.
Jadi netizen kemarin mungkin ada yang bertanya langsung niki sama gininya gitu lah. Nggih. Kebanyakan mata kon soal fee gitu. Tapi tidak ada sama sekali, kan udah jawab. Niki tanyain beli penyandingnya berapa dapat? Itu kanan kiri atas bawah nggak ada bangunan, tapi kemana lari V kanan kiri atas bawahnya? Gitu. Oke, yang jawab nggih. Nggih, silakan jawab Pak. Penyandingnya yang kena radius menurut pelaksana tower itu, itu ada 1, 2, 3, ada 4. Itu yang pertama Nengah Saryade, dia sudah dibawakan amplop oleh pihak tower. Tapi kisarannya berapa, yang maaf tidak mau mencampuri, itu sudah langsung diserahkan kepada penyanding. Penyanding sudah ya. Ya, yang kedua kepada adiknya si Nengah Arcana. Nyaman Arcana apa Nengah Arcana? Polos. Ketut swastike sedane. Karena 2-3 kali dicari ke rumahnya tidak ada, diterima uang penyanding itu oleh istrinya. Berapa Pak? Nggak tahu juga jumlahnya, karena di dalam amplop Pak. Oke. Di dalam amplop, mungkin kisarannya 500 paling. Karena di dalam amplop itu. Terus yang satunya si Gede Raden, yang antar langsung ke rumahnya. Gede Raden waktu itu sakit, diterima oleh kakaknya. Diterima oleh kakaknya. Lalu yang satu di ujung tuh, di ujung Setre itu, di ujung Setre Nengah Saryade, itu langsung tiang antar ke rumahnya. Dan diserahkan, ditandatangani langsung oleh Nengah Saryade sendiri. Dan yang sebelah parit atau telabah itu tidak kena radius katanya, menurut dari pengelola tower. Pernah saya ukur, karena saya juga tidak yakin, gitu. Tidak yakin. Pernah saya ambilkan meteran yang panjang bersama-sama. Karena 40 meter katanya dari titik koordinat. 40 meter dari titik koordinat. Sehingga dia tidak kena, sehingga dia tidak dapat uang dari itu. Dan dari pihak tower sendiri menjelaskan, yang kena titik koordinat 40 meter, yang pertama dikasih ucapan terima kasih, yang kedua dapat asuransi. Itu dari penjelasan dari pengelola tower sendiri. Oh, berarti radiusnya itu maksudnya radius gangguannya dari tower itu gitu maksudnya Pak? Saya sendiri tidak tahu jelas mengenai radiusnya itu bagaimana. Yang jelas menurut dari pengelola tower sendiri ngomongnya seperti itu. 40 meter, radius 40 meter. Itu radius apa saya kurang ngerti. Karena ampure tidak bidang saya. Apakah nah itu mungkin juga yang menjadi alasan pihak yang menolak nih kenapa di Setre, kan dibilang nih ada dampaknya mungkin Pak, kalau dibangun tower di sana nih ada nggak dampaknya khusus bagi yang dekat-dekat di sana gitu? Dia yang jawab pakai yang sudah berjalan. Oh, ada yang sudah berjalan. Di sini Pak kan ada tower XL Pak. Oh, ada ya. Ada tower XL, itu suatu kebetulan yang sebelum menjabat jadi perbekal tahun 2005 itu ya. Tahun 2005 itu mulai berdiri. Itu dikontrak selama 20 tahun. 20 tahun itu kontrakannya 150 yang saya tahu. Karena suatu kebetulan itu rekan DPR dulu Pak Gede Sarnayo dari Kayu Putih. Yang dianggap banyak keluarga di sini, sehingga Tianglah disuruh bantu dalam hal proses pelaksanaannya di lapangan. Makanya Tiang sedikit tahu berapa dikontrak berapa tahun. Itu. Sampai saat ini apa sih gangguannya itu? Sudah berjalan berapa tahun? Artinya lihat yang sudah ada. Ya, lihat yang sudah ada. Terus di Banyuatis suatu kebetulan rumah mertua Tiang kisaran jaraknya kurang lebih cuma 80 meter dari tower itu. Kurang lebih. Terus di Tabog kalau kita lihat itu ada tower 2. Apa sih gangguannya? Kan tidak ada. Kalau di Banyuatis ini di kerumunan warga loh. Di Banjar Cloud ini. Bapak bisa lihat sendiri. Lalu kalau kita pergi ke kota-kota, ke Singaraja, kemana itu, di atasnya rumah ada lagi dibangun, kan begitu. Kalau di Seridet kita masuk sebelum Setre Bubunan ya, sebelah kiri, mungkin yang di sini mau ditancapkan di sini itu seperti itu gambarannya. Yang di depan Setre Bubunan. Kurang lebihnya seperti itu. Karena yang lihat kakinya sepintas kemarin, satu bulan lewat, berkaki 3 dan tingginya kurang lebih 40 meter. Gitu.
Kalau menurut Tiang sih tidak ada gangguan. Ya. Oke. Terus harapan dari Bapak PLT Bandesa sareng Pak Perbekal sekarang inginnya seperti apa ini gitu? Begini Pak, harapan saya kalau memang dipahami dan masyarakat paham siapa sih yang diperjuangkan, jelas ini harus masuk. Kalau bagi yang tidak paham itu ditolak, ini bukan untuk kepentingan Tiang secara pribadi, kan di awal sampun Tiang jelaskan. Kalau untuk pribadi, taruh di tempat sendiri, udah aman sudah. Gitu. Ini kan betul-betul Tiang ikhlas ngaturang ayah sareng Pak Mekal demi desa adat tunjuk Desa Gunung Sari ini. Agar ada pemasukan selain dari bantuan instansi-instansi yang terkait. Karena kenapa? Menurut informasi yang pasti yang Tiang dapatkan dan suatu bulan Tiang boleh menjabat tahun 2007-2013. Jabat nabi Pak? Sebagai Perbekal Desa Gunung Sari. Ada maunya SMP 3 Seririt, maunya di sini ditolak. Ditolak? Oleh yang menjabat saat itu. Itu terjadi di tahun 2000-an. Oke. Ditolak oleh penjabat yang menjabat saat itu. Bagaimana bodohnya? Masa ada SMP, kasihan dong anak cucu kita. Iya. Nggak perlu jauh-jauh. Nggak perlu jauh-jauh. Terus ketika Tiang menjabat, dari Polindes, Tiang tingkatkan menjadi Puskesdes. Dari Puskesdes, mau Tiang tingkatkan menjadi Puskesmas Pembantu maksudnya. Karena jauh ini. Dari di sini ada Puskesmas Serir 3-nya berapa kilo. Kasihan juga ada orang yang melahirkan, warga kami Pak. Gitu. Lah juga ditolak. Memang desa Tiang niki sapunapi DJ kadang kenten niki genange. Dadosenge. Nah, kenten dadosenge. Kalau Tiang secara pribadi dan sama Pak Mekal Tiang ulian ikhlas mantan Pak. Tiang selama 7 bulan berjalan niki tidak pernah Tiang memakai uang ini itu, tetap pakai uang Tiang sendiri. Karena Tiang suatu kebetulan wenten masih bisnis kecil-kecilan Pak dan jesugih Tiang kenten. Tapi yang namanya ngaturang ayah kenten kalau sudah disetujui mendapatkan hasil musyawarah Tiang harus ngaturang ayah, Tiang siap. Tiang ten bani nolak. Ten bani nolak kan ide betara, kan kerama desa sana menginginkan Tiang. Lamun ten Tiang tidak paksakan kehendak Pak. Kenten saking Tiang. Kalau sudah Tiang ke judi, Tiang ten bani Pak. Apapun itu yang terjadi, Tiang siap lakukan. Kendati pun dengan dana tertatih-tatih sampai uang sendiri. Semua keluarga Tiang mendukung Pak. Anak, istri, keluarga besar mendukung Pak. Nah, kenten saking Tiang. Ya. Artinya ini kan masih status quo nih gini ya Pak ya. Berarti belum bisa dilanjutkan proyeknya nih Kak berarti sekarang ya? Belum. Terus solusi sementara apa yang akan dilakukan kalau masih seperti ini? Ya diam begitu aja dulu. Diam ya. Diam begitu aja dulu dari pihak IBS, dari pihak Tower maunya menemui Tiang dengan Pak Mekal. Gitu. Kalau memang nanti bagaimana dia minta solusi atau apa, minta petunjuk atau saran gimana, Tiang bersama Pak Mekal pasti mengambil langkah-langkah positif demi desa adat tunjuk Desa Gunung Sari ini. Mungkin warga di desa niki berapa Pak jumlahnya? Kakaknya. Kalau kakak ring desa Pekraman Tunjuk itu ada 1008 kakak. 1008 kakak. 364 pengayah, 648 pengampel, 35 kakak pengeli, penyade, 15 pengeli. Itu jumlahnya 1008 kakak. Itu data tahun 2020. Oke. Nah dari masyarakat yang katanya menolak itu sebenarnya yang setahu Pak menolak, apakah semua menolak? Tidak. Atau setengah atau sekian persen kah gitu? Begini Pak. Kalau setengah ini sudah mendekati semua. Ini hanya segelintir Pak. Ini hanya segelintir. Oh nggak sampai setengah? Enggak, ini hanya segelintir. Dan kalau memang sesuai dengan perda, dia tidak pantas punya keputusan kalau menurut Tiang. Itu. Kalau sesuai dengan perda, tidak pantas berkeputusan seperti itu. Itu. Karena yang berhak berkeputusan adalah krame yang ada di Desa Tunju, berKTP dan berdomisili di Tunju atau di adat
di desa adat 7 kita ada sini. Kalau sesuai bunyinya perda ini, tuh krama adat, tuh. Ya. Berarti kan seolah-olah di medsos itu banyak yang menolak, kan artinya semua warga menolak seolah-olah kan? Nggak semua Pak, karena maklum sih karena dia tidak tahu persis, tidak tahu persis karena banyak komentar-komentar yang negatif, dia tidak tahu jelas sehingga ikut-ikutan negatif jadinya. Dia mohon kepada netizen yang di luar di sini, kalau tidak tahu persis persoalan-persoalan yang ada, saya mohonkan bersikaplah yang bijak. Itu yang pertama. Yang kedua, berkata-katalah yang bijak. Jangan sampai kata-katanya melebihi. Tiang bersama Pak Mekel ini orang loh, bukan apa gitu. Itu permohonan dan permintaan saya secara luas. Oke, siap. Pak Perbekal, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi terkait dengan tower niki dan terkait viralnya penolakan tower di sini. Semua nih, Oke. Tiang, bukannya napi-napi. Semua permasalahan di desa ini, apalagi niki masalah tower, semestinya ya anggaplah krama tamiu, janganlah terlalu banyak turut campur masalah yang ada di desa. Kalau krama tamiu turut campur masalah yang di desa, ya seperti inilah jadinya desa. Buatlah pengabdian yang tulus. Kalau mau membangun desa, mari duduk bersama. Mari duduk bersama, buat kesepakatan apa maunya, apa tujuannya pulang ke kampung. Jangan pulang ke desa itu membuat suasana desa tidak enak. Itu harapan daripada saya sebagai perbekal. Dan di samping itu juga ya, ini semua terjadi, semuanya terjadi. Permasalahan ini terjadi adalah berawal dari Ketut Arte sebenarnya. Bendeso yang Bendeso yang dulu. Karena apa sebabnya gitu? Di sini itu kita itu punya awik, punya aturan, punya masyarakat, punya warga. Semestinya sebelum dia tanda tangan silsilah, tanda tangan daripada itu, dia harus berpikir, menyampaikan ke Paduman Desa, apakah dia pantas dia tanda tangan itu, apa dia dapat persetujuan dia tanda tangan silsilah apa segala macam persyaratan daripada pengusulan sertifikat itu. Terbitnya sertifikat itu adalah kesalahan daripada adat pada saat itu. Jadinya inilah yang menimbulkan masalah sampai sekarang ini. Dan sekarang ini dia bergabung lagi dengan pihak pemilik sertifikat. Makanya disinilah kalau kita bijaksana melihat daripada permasalahan ini adalah jadinya semuanya serba susah. Terjadinya semua serba ruwet akibat daripada ulah daripada satu orang yang membuat suasana desa ini tidak bagus. Kalau dia umpamanya merasa dirinya adalah orang yang dipakai apalagi dari adat, dia tahu istiadat, adat istiadat, sopan santun, lebih baik dia ngapain dia mau lagi diangkat menjadi adat. Gitu. Dia mesti punya rasa malu dong. Apa sebabnya terjadi masalah ini di desa? Kalau saya bukannya apa-apa ya, bukan semuanya netizen apa semuanya dari Pak, saya bersyukur sekali ada Bapak datang ke sini, saya bisa menjelaskan semuanya, dan inilah yang terjadi di desa kami, di desa Gunung Sari ini. Kalau tidak satu orang ini, tidak mungkin ada masalah seperti ini. Itu sebabnya. Siap. Bayang niki, kirang langkung aturan tiang, mungkin ada kekurangan tiang, ada kelebihan tiang, karena kita sebagai manusia tidak luput daripada kesalahan. Siap, Pak. Jangan nanti dibilang, weh menunggu pi aja. Itu yang paling saya tidak suka. Marilah kita, mari duduk bersama. Kalau ingin kenal dengan tiang sebagai perbekal Gunung Sari, mari. Saya di mana-mana saya biasa. Di Denpasar, di mana apalagi di Bali, saya sudah. Karena kita juga pengabdi masyarakat. Komunikasi mantan ampurayang lagi suksema kehadiran siap Bapak. Suksema niki Pak Perbekal dan Pak PLT Bendeso sudah meluangkan waktu ngobrol bersama Jak Bali. Jadi yang cuma memberikan ruang mantan niki Pak. Artinya memberikan ruang menjelaskan biar
yang beredar di medsos tuh biar nggak satu sisi mantan gimana lah istilahnya gitu. Nggih, sukses semua nih Pak. Semoga masalah di sini cepat clear lah dan menemui titik yang terang. sangat harapkan. Siap. Siang juga mengabdi desa biar jangan ada keributan aja. Masalah kalah menang di perkara itu saya. Ya. Oke Pak. Nggih, sukses semua nih Pak. Nggih.